Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu serta selamat Hari Raya Kemerdekaan untuk kita semua. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan negara kita yang tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu saya suka merenungkan makna kata merdeka atau kemerdekaan itu sendiri. Hari-hari ini saya terganggu dan merasa tidak merdeka dengan pemberitaan tentang masih adanya kasus intoleransi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Bagi saya, masih adanya kasus intoleransi ini hendak memperlihatkan bahwa kita tidak merdeka dalam beriman dan beragama. Padahal sudah dijamin kebebasan beriman dalam konstitusi kita sesuai dengan iman kita masing-masing tanpa paksaan, dan konstitusi juga memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing. Karena itu kita perlu merenungkan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang tidak adanya perang atau tidak ada penjajahan dari negara lain, tetapi hidup dalam tekanan atau ketidakbebasan, termasuk ketidakbebasan beribadah di beberapa tempat, juga adalah wujud dari hilangnya kemerdekaan, khususnya kemerdekaan dalam beribadah. Di dalam bacaan yang pertama, penulis Putra Sirak mengatakan dengan sangat jelas bahwa para penguasa bertanggung jawab atas rakyatnya. Ia mencatat pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat, pemerintah yang arif adalah yang teratur. Dalam arti tertentu, bacaan ini mengajak kita untuk merenungkan kemerdekaan sebagai warga negara. Sedangkan di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengajak kita untuk merenungkan kemerdekaan sebagai orang beriman. Dengan sangat jelas Santo Paulus mencatat, hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Dalam arti tertentu, bagi Santo Paulus, merdeka sebagai orang beriman ialah melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan di dalam bacaan Injil, Yesus meminta kita untuk menjadi pribadi yang merdeka, yaitu pribadi yang benar-benar bijak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara maupun sebagai orang beriman. Yesus mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah rema permenungan. Pertama, bacaan pertama meminta kita untuk menjadi warga negara yang merdeka. Secara jelas penulis Putra Sirak menekankan bahwa kemerdekaan warga negara perlu dijamin oleh pemerintah. Karena itu bagi kita semua yang sedang bekerja di pemerintahan, kita perlu bekerja dengan jujur, tulus, dan penuh cinta. Karena kemerdekaan rakyat sesungguhnya ada di tangan pemerintah. Tetapi juga sebagai warga negara yang merdeka, kita pun patut menjalankan dan memenuhi semua tugas dan tanggung jawab kita. Misalnya dengan membayar pajak dan lain-lain. Kedua, Santo Paulus mengajak kita untuk menjadi orang beriman yang merdeka. Baginya, ciri-ciri orang beriman yang merdeka ialah melakukan kebaikan-kebaikan atas dasar cinta kasih, tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan lain-lain, serta jangan terperangkap pada kejahatan-kejahatan atau jangan dijajah oleh dosa, kelemahan, dan ego kita. Santo Paulus menulis dengan sangat indah, hiduplah sebagai orang-orang merdeka,
bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Ketiga, di dalam bacaan Injil, Yesus meminta kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Artinya, bagi Yesus, pribadi yang bijaksana adalah pribadi yang merdeka. Pribadi yang bijaksana itu identik dengan kemerdekaan hati atau kemerdekaan batin. Dalam hal ini, sebagai manusia atau person, kita juga perlu memperhatikan hati, memperhatikan jiwa dan batin yang merdeka. Apapun situasi di luar diri kita, jika kita memiliki hati, jiwa, dan batin yang merdeka, maka kita akan tetap merasakan dan mengalami kemerdekaan. Dalam arti tertentu, kemerdekaan yang sejati bukan tentang yang di luar dari diri kita, tetapi apa yang ada di dalam diri kita. Karena itu, di dalam perayaan ini kita meminta Tuhan untuk memberikan kemerdekaan sejati itu kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua.